Dua orang pendaki tertegun saat hendak tengah terpisah dari kawanannya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang dengan kabut putih yang samar-samar menyelimuti hutan di sekitarnya. Mereka yakin saat malam telah berlalu, teman-temannya pasti akan menemui tim SAR dan mencari mereka. Tapi sebelum itu terjadi, setidaknya mereka harus bisa bertahan dulu di malam yang begitu dingin. Mereka memutuskan untuk membuka tenda di salah satu sisi hutan. Mereka menilai jika mereka tidak berpisah posisi, mereka mungkin akan lebih mudah untuk ditemukan. Namun baru beberapa saat ketika mereka mulai memasang tenda, mereka dikejutkan oleh sosok yang terlihat dari jauh. Api! Itu bola api! Ucap seorang pendaki yang menyadari pemandangan aneh di langit hutan saat itu. Mana? Gak ada. Ngigau kamu. Itu loh. Jelas. Saat ingin menunjukkannya, pemuda itu terdiam saat ia tidak lagi melihat bola api itu. Mana? Gak ada kan? Temannya memastikan. Tak lagi dapat menunjukkan apa yang ia lihat. Ia pun memilih untuk menutup mulut dan bergegas membangun tenda mereka. Tapi kamu tahu kan mitos gunung ini? Yang katanya gunung itu punya penunggu nenek-nenek yang suka menampakkan diri ke pendaki. Iya tahu. Tapi mendingan gak usah dibahas deh. Kalau tersesat tuh mikir yang baik-baik saja. Tenda mereka telah selesai didirikan. Setelah merapikan peralatan, mereka ingin segera beristirahat. Namun sebelum sempat masuk ke tenda, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari balik kabut. Kamu dengar gak? Iya, ada orang. Dengan berhati-hati mereka pun menyorot senter ke arah asal suara itu. Namun saat suara itu semakin mendekat, cahaya senter itu menunjukkan ke beberapa sosok nenek dengan wajah yang sudah begitu tua tepat di hadapan mereka. Setan! Mereka pun melarikan diri ke arah lain. Namun tak jauh dari tempatnya, cahaya senternya menyorot pada keberadaan beberapa orang yang sedang berjalan dengan menandu sesuatu seperti keranda. Itu apa lagi? Wajah mereka benar-benar pucat. Mereka mencari arah yang aman, namun alih-alih mendapatkan merasa aman, mereka pun justru mendengar suara nyanyian sayup-sayup dari balik kabut. Tokecang, bala gendir, tos blong, tengah puting, jurik terbang, kabur uring kosong. Saat menoleh, mereka mendapati suara itu berasal dari sosok-sosok pria kurus yang menari-nari sambil menggendong sosok nenek yang buta. Seketika mereka pun ketakutan dan kehilangan kesadaran. Elah dalah, kok ada orang pingsan di sini? Tanya Nyai Jambrong. Salahmu, Nyai. Dia kaget pas senternya mengarah ke Nyai. Balas Mbah Jiwo. Enak saja. Dia itu ketakutan ngelihat si itu loh, si SAR yang ditandu kayak iring-iringan orang mengangkut mayat. Ini salahmu, SAR. Nyai Jambrong tidak terima. Saya sudah melihat mereka dari tadi. Salah satu dari mereka sudah ketakutan duluan saat melihat beli wajah memastikan jalur dengan wujud bola api. Sudah, Kang Jawir saja yang salah. Kayaknya patung Kang Jawir terlalu seram sampai mereka takut. Mbah Jiwo dan Beli Wajah pun memindahkan tubuh kedua pemuda itu ke dalam tenda.
Ya sudah, mereka cuma pingsan. Kita buatin api unggun saja, biar mereka tidak kedinginan. Baru lihat nenek-nenek saja sudah takut. Setelah memastikan kedua pemuda itu dalam keadaan aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka tidak sadar, manusia manapun yang melihat nenek-nenek tua di tengah gunung, orang yang ditandu, bola api yang melayang, hingga tarian aneh dari Kang Jawir, pasti tidak akan bisa tenang. Lain kali, kalau ketemu pendaki, biar saya yang maju duluan. Sepertinya cuma saya yang terlihat paling normal di sini. Terserah kau saja, Jiwo. Setelah perjalanan mereka hampir melewati kawah, mereka sampai di sebuah jalur yang tak mengarah kemanapun. Kita teh salah jalan. Bajiwo menoleh ke arah Mbok Sar yang ditandu oleh anak buahnya dari Trah Biryasono. Namun Mbok Sar tidak menjawab dan hanya memberi isyarat jari di depan mulutnya. Shh. Terlihat Nyai Jambrong menyentuh sebuah batu besar yang ada di hadapannya. Ia seolah mengingat sesuatu akan batu besar yang mengakhiri jalan mereka. Jalurnya akan semakin sulit. Sebaiknya kau turun, Sar. Hei, aku ini bukan pendekar seperti kamu, Nyai. Naik gunung begini bukan keahlianku. Nyai Jambrong berjalan ke salah satu sisi jurang. Siapa bilang kita akan naik gunung lagi? Nyai Jambrong pun melangkah ke arah jurang. Dan seketika ia menghilang dari pandangan yang lain. Bajiwo memeriksa ke dalam jurang dan melihat Nyai Jambrong sudah menuruni jurang tersebut. Ke bawah. Bajiwo memberi isyarat. Bliwaja dan Kang Jawir pun mengikuti jejak Nyai Jambrong. Saat itu wajah Mbok Sar benar-benar terlihat cemas. Ia melihat ke arah orang-orang yang mengangkutnya dari bawah. Sayangnya mereka hanya tersenyum kecut, memberi isyarat bahwa mustahil menandu Mbok Sar turun ke bawah jurang itu. Nyai, harusnya kau carikan aku jalur lain. Ia pun menyusul ke bawah jurang dengan bantuan pengikutnya. Sebuah tali masih tertancap di sana, membantu mereka untuk turun. Namun saat itu juga mereka sadar bahwa ada orang lain yang belum begitu lama melalui jalur yang sama. Nyai Jambrong terlihat termenung seorang diri menatap sebuah gapura tua yang sudah hampir runtuh. Nama desa Giriwening yang tertulis di sana sudah hampir pudar. Desa Giriwening. Jadi ini tujuan kita? Tanya Bliwaja menyusul Nyai Jambrong. Sepertinya sudah lama sekali tempat ini tidak tersentuh manusia. Tapi tak kusangka bangunan-bangunan Belanda itu masih berdiri kokoh di sana. Bajiwo terlihat kagum. Nyai Jambrong tidak menjawab sedikit pun. Ia menyibakkan ilalang-ilalang yang menutupi jalan mereka menuju desa mati yang meninggalkan bangunan Belanda tua yang sudah runtuh. Mbok Sar sudah menyadari bahwa ada sesuatu antara Nyai Jambrong dan desa ini. Ia membiarkan Nyai Jambrong yang menentukan kemana mereka melangkah. Hati-hati, banyak yang mengawasi kita. Iya, Kang Jawir teh merinding. Ucapan Bliwaja terbukti saat mereka memasuki lebih dalam ke desa mati itu. Saat itu secara bersamaan seluruh makhluk berwujud manusia berwajah pucat menatap satu arah ke arah mereka dengan penuh amarah. Makhluk-makhluk itu mengenakan pakaian kebaya Jawa yang sudah tua dan lusuh. Mereka tidak suka dengan kedatangan kita. Apa hubungannya dengan ini? Bajiwo menemukan bekas sesajen dan sisa-sisa bangkai ayam tak jauh dari tempat mereka berada. Mereka menyadari bahwa seseorang melakukan ritual di tempat ini. Bukan. Nyai Jambrong tiba-tiba berkata dengan tangan yang bergetar. Nyai teh tahu sesuatu? Dari jauh Mbok Sar hanya diam berusaha menjaga perasaan Nyai Jambrong. Ia tahu lambat laun Nyai Jambrong akan mengatakannya sendiri. Aku yang membantai mereka. Dek.
Seketika Mbah Jiwo, Bliwaja, dan Kang Jawir menoleh ke arah Nyai Jambrong. Kang Jawir ingin mempertanyakan, namun Nyai Runtak menahan Kang Jawir untuk tetap diam. Kejadian itu terjadi sebelum tidur panjang Nyai? Tanya Bliwaja. Nyai Jambrong mengangguk. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat dengan gemetar. Raut wajah makhluk-makhluk di hadapannya benar-benar memancing rasa sakit yang begitu dalam di hati perempuan tua itu. Kepalaku, aku tak bersalah. Aku hanya bekerja pada Tuanku. Mengapa kau memenggal kepalaku? Suara itu terdengar dari sosok makhluk berwujud pria, berpakaian pendekar yang sudah koyak dengan membawa kepalanya sendiri. Nyai Jambrong ingat ia membunuh orang itu, hanya mereka menghalangi dirinya menemui seorang pendekar yang akan ia bunuh. Aku bunuh diri karena suamiku mati di tanganmu, ucap sosok roh perempuan yang masih menggantung di salah satu rumah itu. Mereka membantai kami setelah semua pendekar di desa ini kau habisi. Mbok Sar pun akhirnya mendekat dan mengelus punggung Nyai Jambrong. Ia tidak berkata apapun karena ia tahu tidak ada kata apapun yang bisa diucapkan dalam situasi ini. Kalian pergilah, biar aku sendiri yang menangani mereka, ucap Nyai Jambrong. Bliwaja dan Mbah Jiwo saling bertatapan. Gak bisa, Nyai. Mereka roh pembawa dendam. Di antara mereka, pasti ada yang tidak mudah ditaklukkan. Pergi saja, Jiwo. Ini masalahku. Saat Bliwaja mencoba meyakinkan lagi, Mbok Sar menahannya. Ia memberi isyarat untuk mempercayakan ini pada Nyai Jambrong. Kami tidak pergi, Nyai. Kami hanya akan menunggu sedikit di depan. Jangan pernah berpikir untuk mati, ucap Mbok Sar. Nyai Jambrong tidak menjawab. Ia hanya merunduk termenung di antara pandangan setan-setan yang menghakiminya itu. Manusia terkutuk, seharusnya kau mati. Sosok roh pendekar bertangan satu mendatangi Nyai Jambrong dan mencakar wajahnya hingga berdarah. Dan Nyai Jambrong hanya diam. Tempatmu di neraka jahanam. Setiap darah kami akan berteriak mengutukmu. Satu lagi sosok setan dengan wajah yang rusak menyerang Nyai Jambrong. Ia mencekik sosok nenek yang tengah bergelut dengan hatinya itu. Kuserahkan penghakimanku pada penciptaku, ucap Nyai Jambrong. Saat itu juga seluruh setan-setan di desa itu berlari, menggila bersiap mengoyak dan menghabisi tubuh nenek tua itu. Tapi Nyai Jambrong hanya duduk bersila di tanah sambil menggerakkan jarinya di butiran tasbih. Suara doa-doa dan ayat-ayat suci mengalun dari bibir perempuan tua yang telah membantai seluruh isi desa itu. Serat, serat. Kuku-kuku tajam setan itu mulai mengoyak tubuh Nyai Jambrong. Namun itu hanya sesaat. Sejenak mereka berhenti mendengar doa-doa yang dilantunkan oleh Nyai Jambrong. Aku akan menerima hukumanku di akhirat nanti. Tapi kalian tidak seharusnya terjebak di sini karena aku. Izinkan aku mengantarkan kalian. Setan-setan itu terhenti dan menatap Nyai Jambrong dengan bingung. Sosok yang begitu bengis yang membantai dirinya kini duduk membacakan doa untuk mereka. Tidak adil, tidak adil. Kau membunuh kami. Mengapa doamu didengar? Penghakiman dosa adalah hak penciptaku. Begitu juga tentang doa-doaku. Hanya dialah yang memutuskan ujung dari doa-doaku untuk kalian. Sebagian roh yang tidak terima masih berusaha menyerang tubuh tua itu. Namun sebagian dari mereka tersentuh dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Nyai Jambrong. Satu persatu dari mereka pun perlahan menghilang dari alam ini dan mencapai tempat di mana mereka seharusnya berada. Aku
Aku tidak akan memaafkanmu, ucap sosok pendekar yang menenteng kepalanya sendiri di hadapan Nyai Jambrong. Dosaku memang tak termaafkan. Saat aku mati, anakku mencoba membalaskan dendam, dan ia mati di tangan pengikutmu. Saat istriku mengetahui semuanya, ia tak mampu menahan dirinya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tanah. Aku juga akan mendoakan mereka. Ini tidak adil. Setidaknya kau, anak, dan istrimu tidak perlu tersiksa lagi. Mendengar setiap jawaban Nyai Jambrong, roh itu pun yakin akan ketulusan Nyai Jambrong. Air matanya pun menetes, ia pun memilih untuk menerima doa yang dipanjatkan untuknya. Aku tidak akan memaafkanmu, tapi terima kasih. Sosok itu pun menghilang dari pandangan Nyai Jambrong. Sosok roh-roh mengerikan yang penuh dendam itu pun menghilang dari desa mati Giriwening. Mereka meninggalkan seorang nenek tua yang tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia menangani segukan mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Bahkan luka-luka yang dipenuhi tubuhnya pun tak berarti apa-apa dibanding rasa sakit yang ada di hatinya. Kang Jawir teh iri sama Nyai Jambrong? Iri kenapa, Jawir? Kang Jawir teh iri Nyai Jambrong diberi kesempatan bertobat seperti ini. Beliwajah setuju mendekat dengan Kang Jawir. Benar, Kang Jawir. Sudah sewajarnya setiap manusia merasa iri dengan setiap air mata Nyai Jambrong yang menetes saat ini. Ada pengampunan di setiap tetes air matanya. Boksar mencoba menahan tangisnya, namun ia pun tidak mampu. Setidaknya ia bersyukur temannya itu mendapatkan hidayah yang begitu besar dari Tuhan saat mendatangi tempat ini. Tempat yang mengorek lukanya begitu dalam. Sendang dalam goa. Di sebuah goa laut selatan, bermodalkan cahaya senter seadanya, Danan dan yang lainnya menyusuri goa yang begitu gelap. Ia masih bisa mendengar suara ombak yang menghantam dinding goa di luar. Gak nyangka ada goa yang sedalam ini. Banyak tempat-tempat seperti ini yang disembunyikan dari mata kita, Tur. Balas Rijal. Makanya banyak cerita soal desa gaib atau pasar setan. Bener juga. Tapi makin dalam kok makin bikin merinding ya. Dirga mulai merasakan sesuatu. Dari jauh mereka menyadari sesuatu yang berterbangan di dalam gua itu. Kelelawar? Iya, Dirga. Sepertinya itu. Guntur mencoba memastikan. Cahyo merasa ada yang aneh dengan kelelawar-kelelawar itu. Ia maju semakin dalam dan mendapati wujud sebenarnya dari hewan-hewan yang berterbangan di hadapan itu. Bukan kelelawar. Cahyo bersiap-siap di salah satu sudut gelap dan melompati salah satu dari hewan itu. Apa ini, Mas? Guntur kaget dengan apa yang Cahyo tangkap. Ini burung gagak, Tur. Loh, kok nggak ada kepalanya, Mas? Pertanyaan Guntur itu seketika membuat Dirga, Danan, dan Rijal menghampiri hewan yang ditangkap oleh Cahyo itu. Kemunculan makhluk seperti ini berarti menandakan kita sudah memasuki batas antara alam manusia dan alam roh. Benar, Danan. Mbah juga pernah cerita tentang dunia roh di mana hewan aneh, siluman, dan berbagai makhluk aneh tinggal di sana. Mungkin saja kita akan menemukan sesuatu yang aneh lagi setelah ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan di goa yang gelap itu. Selain suara mereka, hanya ada suara ombak yang mulai menghilang dan tetesan air. Aku nggak nyaman di tempat ini, Mas. Guntur mulai cemas. Semakin dalam, udara di sana semakin menipis. Namun mereka belum menemukan sama sekali petunjuk keberadaan Nyi Sendang Rangu. Apa kita tersesat? Dirga bertanya. Aku sudah memastikan kita belum menemukan percabangan jalan sejak tadi. Beberapa saat setelah melewati sarang makhluk berwujud gagak tanpa kepala itu, mereka terhenti dengan sosok lain yang menghadang di hadapan mereka. Tunggu,
Danan menghentikan semuanya. Ada sosok berwujud perempuan berpakaian kebaya lusuh menari-nari seorang diri di dalam goa. Ia menggumamkan sendiri tembang yang mengiringi tariannya. Mas, itu mas. Guntur mencoba mencari tahu, namun Danan menahannya untuk bicara. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk lebih tenang. Benar saja, saat menyadari keberadaan mereka, perempuan yang menari itu menoleh. Namun ia tidak membalikan badannya. Kepala penari itu menoleh hingga suara tulang lehernya itu terdengar. Wajah itu pun kini sejajar dengan punggungnya. Danan dan yang lain pun gemetar saat melihat wajah penari itu. Seluruh wajahnya dipenuhi mata dan satu mulut yang penuh darah. Dia memakan gagak itu. Sekali lagi Danan meminta Guntur untuk diam. Dia benar-benar yakin bahwa tidak mengusiknya sekarang adalah keputusan yang tepat. Merasa tak ada ancaman dari Danan dan yang lain, sosok itu pun kembali menari meninggalkan mereka. Kegelapan gua pun menghilangkan sosok itu dari pandangan Danan dan yang lain. Rizal menghela nafas lega setelah memastikan makhluk itu telah pergi. Aneh, wujudnya seperti itu. Tapi aku ngerasa sesuatu yang sangat berbahaya darinya. Tidak heranan, kita berada di kawasan Laut Selatan. Makhluk-makhluk di sini setidaknya memiliki kemampuan untuk menjebak manusia dengan memberikan pesugihan, pengasihan, ataupun kesaktian. Mereka di tingkat yang berbeda. Kengerian yang mereka rasakan hanyalah permulaan. Semakin dalam mereka melangkah, mereka semakin mencium bau anyir darah yang begitu pekat. Cahyo yang peka dengan bau menutupi hidungnya dengan sarungnya, sedangkan yang lain berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari aroma menjijikan itu. Srek, srek. Satu lagi makhluk melintas di hadapan mereka. Mereka sadar bau anjir itu berasal dari makhluk itu. Matikan senternya, bisik Rizal. Mereka pun mematikan semua sumber cahaya yang menerangi jalan mereka. Rizal menarik Guntur dan Dirga untuk mundur menepi ke sudut tergelap dari goa itu. Sedangkan Danan dan Cahyo bersembunyi sambil mengawasi makhluk itu. Srek, srek. Makhluk itu semakin mendekat. Bau menyengat pun semakin pekat. Mereka berusaha untuk diam di dalam gelap agar tidak harus berurusan dengan makhluk itu. Saat semakin dekat, mereka pun melihat dengan samar-samar wujud dari makhluk itu. Ada wujud makhluk yang seluruh tubuhnya dipenuhi cairan merah, seolah ia baru meninggalkan kolam darah yang pekat. Dan suara sesuatu yang diseret itu berasal dari sisa-sisa jasad manusia yang ditarik olehnya. Makhluk itu berhenti tak jauh dari tempat mereka berlima bersembunyi. Cahyo sudah mengepalkan tangannya, bersiap kemungkinan terburuk. Danan pun sudah memasang kuda-kuda menghadapi apa yang mungkin terjadi. Makhluk itu menoleh ke arah mereka. Hal itu membuktikan bahwa ia sadar dengan keberadaan mereka berlima sejak tadi. Makhluk apa yang kalian cari? Tak ada makhluk yang mampu memberikan kesaktian dan kedikdayaan seperti aku, ucap sosok itu. Danan dan Cahyo mencoba mencerna ucapan makhluk itu. Rupanya mereka yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu dan mendapatkan kesempatan untuk mencari berkah dari danyang-danyang di tempat ini. Tidak, kami sudah menyerahkan hidup kami pada makhluk yang mampu memberikan segalanya, balas Danan menghadapi makhluk itu. Makhluk itu menyeringai dalam gelap. Bagaimana wajah lainnya tak terlihat dengan jelas. Namun Danan mengerti bahwa ia merespon jawaban Danan. Pertahankan keyakinanmu itu. Tak ada di tempat ini yang pantas untuk ditukar dengan itu. Makhluk itu pun berpaling dan mulai kembali berjalan meninggalkan mereka. Tunggu. Siapa kau sebenarnya? Danan mulai penasaran dengan sosok itu. Sama seperti teman yang akan kalian jemput di sisi terdalam goa ini. Kami yang tinggal di tempat ini hanyalah bagian dari alam yang menjadi cermin dari nafsu manusia, jawab makhluk itu tanpa menoleh ke arah Danan. Berbeda dengan kalian
yang mendapat tempat khusus setelah kematian. Kami hanya akan menghilang bersama alam ini ketika semuanya berakhir. Serak, serak. Makhluk itu tidak berucap apapun lagi. Keberadaan sosok itu membuka mata mereka bahwa makhluk di tingkatan mereka hanya mengabulkan keinginan manusia sebagai pencapaian atas perjalanan spiritual seorang manusia. Jika manusia itu mengincar hal yang salah, maka makhluk-makhluk itu akan membawa mereka semakin ke dalam kegelapan. Berarti kita di jalur yang tepat. Makhluk itu mengatakan bahwa Nyi Sendang Rangu berada di sisi terdalam gua ini. Sepertinya begitu, Guntur. Ayo. Cahyo mengajak mereka semua semakin bergegas. Saat mengetahui makhluk-makhluk mengerikan di gua ini tidak akan menyinggung mereka begitu saja, mereka pun berusaha untuk menghiraukan makhluk-makhluk itu. Danan, pergi dari sini. Suara Nyi Sendang Rangu kembali terdengar. Ia bersikeras meminta Danan untuk meninggalkan dirinya. Tidak mungkin, Nyai. Kau sudah di depan mata kami. Mereka pun berlari mempercepat langkahnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan keberadaan Nyi Sendang Rangu. Suara tawa mengerikan terdengar di tempat hadapan mereka. Ada seorang wanita tua yang begitu kurus setinggi goa itu menghadang mereka. Di belakangnya terlihat sebuah sendang dengan air yang begitu hitam. Bagus, kau memancing mereka untuk menjadi mangsaku. Berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya, sosok nenek itu benar-benar membawa niat membunuh. Nyi Sendang Rangu ada di dalam sendang itu. Danan menyampaikan firasatnya pada yang lain. Dia tidak akan pergi kemanapun, Le. Dia akan tetap di sana, membawa orang-orang seperti kalian untuk menjadi bangsaku. Danan tidak peduli dengan ucapan nenek jangkung itu. Ia bergegas untuk menuju sendang hitam di belakang makhluk itu. Tapi sebelum mencapai sendang itu, kabut hitam menyelimuti Danan dan membuatnya lemas dan tidak mampu melangkah. Danan terjatuh dan memuntahkan darah. Urat-urat di tubuhnya mulai terlihat jelas di permukaan kulitnya. Danan! Cahyo melesat dan menarik tubuh Danan menjauh dari makhluk itu. Jangan gegabah, Jul. Danan mencoba menghilangkan kutukan itu dari tubuhnya. Namun luka gaib yang ia dapat tidak bisa hilang semudah itu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kabut hitam yang menyerang Danan pun seketika muncul menutupi jalan masuk mereka. Sial, kita tidak bisa mundur. Memang, Guntur. Kita tidak ada niat untuk mundur. Ucap Danan kembali berdiri. Ia pun membacakan amalan api untuk menyerang nenek tua itu. Namun api itu tidak cukup kuat untuk melukainya. Cukup! Cahyo kesal dan mengalirkan tangannya ke salah satu kepalan tangannya. Wanasura! Cahyo melompat ke arah nenek jangkung itu dan menghantamkan pukulan ke arahnya. Dak! Sayangnya saat menjangkau nenek itu, hanya kabut hitam yang dijangkau oleh Cahyo. Tidak ada gunanya. Nenek itu berubah menjadi kabut hitam dan berpindah posisi. Jangan menyerah, Mas Cahyo. Guntur berteriak memberi isyarat. Dirga menyerang nenek itu. Dengan sigap tendangan kedua bocah itu mengarah kepadanya. Tapi sama saja nenek itu berubah menjadi kabut hitam. Nenek jangkung itu menyadari keberadaan Rijal dan tiba-tiba berada di belakangnya. Kau berbahaya. Nenek itu berubah menjadi kabut hitam dan mengerubungi tubuh Rijal. Rijal pun kesakitan. Kutukan menyelimuti dirinya. Rijal! Cahyo berusaha menyelamatkan Rijal, namun ia tidak mampu menghentikan kabut hitam itu. Sial. Danan membacakan mantra pada kepalan tangannya dan melepaskan ajian lebur saketi pada sosok nenek itu. Tapi yang terjadi, Rijal justru terpental bersama kabut hitam yang menyelimutinya.
Rijal yang menahan rasa sakitnya setengah mati itu mengingat sesuatu. Ia merogoh sakunya mencari sesuatu. Serat, serat. Sebuah pisau berukiran aksara Jawa menebas kabut hitam yang mengelilinginya itu. Kabut hitam itu pun terkoyak dan sosok nenek itu mundur menjauh. Cuy, pusaka itu. Nenek Janggung itu kesal. Pusaka dari Pak Sutarjo. Bagus, Rijal. Rijal memaksakan dirinya untuk berdiri. Ia lega saat mengetahui pusaka itu berguna untuk menyelamatkan dirinya. Pusaka itu tak akan berarti apa-apa. Sebaiknya aku habisi kalian semua sekarang juga. Saat itu juga nenek Janggung itu berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti seluruh sendang hitam itu. Kutukan dari kabut hitam itu pun membuat mereka berlima semakin lemah dan kesakitan. Sial. Cahyo kesal. Ia mengamuk dan berusaha menghalau kabut yang merasukinya itu. Namun itu sia-sia. Danan sekuat tenaga berusaha berjalan ke sendang dengan air hitam itu. Jangan, Danan. Lari. Lari, Danan. Suara Nyi Sendang Rangu terdengar dari arah sendang itu. Alih-alih mengikuti ucapan Nyi Sendang Rangu, Danan justru semakin menguatkan dirinya ketika semakin yakin Nyi Sendang Rangu berada di sana. Tidak, Nyi. Kabut di sekitar sendang itu semakin pekat. Rasa sakit semakin merasuk ke tubuh Danan dan membuatnya semakin tersiksa. Sudah, Danan. Hentikan. Rijal berusaha melarang Danan, namun ia sendiri kesulitan untuk bergerak. Cukup, Danan. Ini akan sia-sia. Benar saja. Sebelum ia sampai ke sendang itu, Danan sudah terjatuh. Ia merintih kesakitan dengan kutukan yang merasuk pada dirinya. Nenek Janggung itu pun menunjukkan wujudnya lagi di hadapan Danan. Darahmu akan menjadi bagian dari kolam ini. Danan menatap ke nenek itu. Entah mengapa ia merasa harus terus melangkah apapun yang terjadi. Belum waktunya bagiku untuk menyerah. Iya kan, Nyi? Ucap Danan pada nenek Janggung itu. Ucapan Danan saat itu seketika membuat keempat kawannya bingung. Kau sudah buta. Hah? Siapa yang kau panggil Nyi? Danan berusaha berdiri dan berjalan tertatih menembus tubuh kabut nenek itu. Kutukan itu terlalu menyakitkan, ya, Nyi. Keberadaan bagian dari ilmumu ini adalah cara untuk mengikis sedikit demi sedikit kekuatan Raden Giri Sangkur. Apa yang kau katakan? Kau mengigau sebelum mati. Balas nenek Janggung itu. Danan sadar bahwa seharusnya tidak ada makhluk pencari tumbal di goa sakral ini. Ia mengenali nenek Janggung itu adalah manifestasi sisi gelap Nyi Sendang Rangu yang membawa kutukan Raden Giri Sangkur. Sembari menyegel dirinya di dalam sendang, Nyi Sendang Rangu tanpa ia sadari melepas sedikit demi sedikit kutukan yang membelenggu dirinya dalam wujud nenek Janggung itu untuk menetralisir oleh kekuatan sakral dari goa laut selatan itu. Tak mungkin aku tidak mengenalmu, Nyi. Danan mengambil sesuatu dari tas kain yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah telur pemberian dari Abdi Jinten. Telur itu berkah Kanjeng Ratu. Rupanya kau mendapatkannya. Nenek Janggung itu terlihat cemas. Danan merasa bahwa ia akan mampu menangani sosok nenek Janggung yang merupakan bagian dari Nyi Sendang Rangu itu jika memakannya. Namun ia merasa ragu. Entah mengapa sesuatu dari dalam dirinya mencoba menahannya. Ia pun mengembalikan benda itu ke dalam tasnya dan mengambil sebuah benda lain. Dan itu adalah sebuah batu. Ia terus berusaha berjalan dan merangkak, menahan sakitnya hingga menyentuh air hitam di sendang itu. Batu itu pun ia jatuhkan ke dalam sendang dengan air berwarna hitam itu. Secara misterius, seketika terdengar suara doa-doa dengan suara Danan yang menggema di tempat itu.
Nenek Janggung itu kebingungan. Tubuhnya gemetar, namun kekuatan kutukan dalam dirinya masih tidak tergoyahkan. Maafkan aku, Nyi. Aku belum mampu untuk membebaskanmu. Setidaknya, biarkan ribuan doa yang aku bacakan setiap malam ini menemanimu di kegelapan itu. Batu itu muncul ketika Danan melakukan lelaku puasa dan membacakan doa-doa setiap malam untuk Nyi Sendang Rangu. Danan tidak menyangka seluruh doanya terwujud dalam sebuah batu yang bertuliskan doa yang terus ia ulangi itu. Alunan doa Danan yang menggema dari sendang itu mengganggu kabut hitam yang menyelimuti goa. Cahyo memaksa dirinya membawa tubuh Danan menjauh dari sendang. Namun kutukan yang merasuk di dalam dirinya pun membuatnya tak mampu bertahan. Ia melihat Guntur, Rijal, dan Dirga pun kesulitan mempertahankan kesadarannya. Pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Cahyo memaksakan dirinya. Ia mencoba mengangkat ketiga tubuh lainnya, tapi brak, Cahyo pun terjatuh. Rasa sakit yang amat sangat membuat dirinya lemah, hingga ia pun kesulitan mempertahankan kesadarannya. Di batas alam sadarnya, samar-samar Cahyo melihat sesuatu. Ada sosok yang mendekat ke arah mereka. Sosok makhluk menyerupai manusia dengan tubuh yang dipenuhi darah. Itu adalah makhluk yang mereka temui sebelumnya. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar lagi. Suara yang berasal dari sosok mengerikan yang menyeret sisa-sisa bangkai manusia. Tapi kali ini sosok berlumuran darah itu tidak menyeret bangkai itu lagi. Makhluk itu menyeret 5 tubuh manusia dengan tali dan mengalaskan tubuh mereka berlima dengan kayu seadanya. Sosok itu berjalan dengan perlahan menuju salah satu ujung dari goa itu. Danan merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia tersadar dengan tubuh yang masih sulit untuk bergerak. Kau? Danan menyadari sosok mengerikan yang membawa tubuh mereka berlima itu. Kau yang membawa kami pergi dari sendang hitam itu. Kenapa? Makhluk itu belum menggubris Danan. Ia berjalan hingga ujung goa dan meletakkan kelima tubuh mereka di mulut goa itu. Ia pun duduk di perbatasan goa dan hutan tempat Danan dan tubuh yang lain diletakkan. Kau adalah keturunan mereka. Orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di perang para danyang. Apa? Perang para danyang? Danan berusaha untuk duduk. Ia memastikan keempat temannya itu dalam keadaan aman. Makhluk itu pun menceritakan sesuatu yang tak disangka oleh Danan. Pernah terjadi sebuah pertempuran alam gaib di tanah Jawa yang melibatkan para makhluk halus, penguasa tempat-tempat sakral. Ia menceritakan bahwa ada makhluk yang berada di pihak manusia. Ada makhluk yang berusaha menyesatkan manusia. Dan ada makhluk yang tidak ingin ikut campur dengan urusan manusia. Sebelumnya mereka hidup selaras tanpa saling menyinggung wilayahnya masing-masing. Tapi munculnya seorang pemicu konflik di antara mereka. Manusia itu ingin menyatukan alam manusia dengan alam roh. Danan kaget. Ia tidak menyangka ada orang yang segila itu untuk berniat menyatukan kedua alam ini. Kau pasti bercanda, ucap Cahyo yang mulai tersadar dan berusaha memulihkan dirinya dari sisi kutukan di tubuhnya. Itu semua terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak semua danyang setuju. Ada yang berusaha menghentikan manusia itu. Namun ada yang mengarahkan kekuatannya untuk membelanya. Pertarungan itu terjadi di alam yang tidak kasat mata. Ketika itu wabah merebak di berbagai bagian di Pulau Jawa. Air pasang, hingga bencana alam pun datang secara beruntun. Tidak ada yang mengetahui mengenai pertempuran itu, selain sekelompok orang yang membawa nama besar Trahsambara. Nyi Purbawengi, aku ingat nama itu. Ia yang menyadari akan hal ini dan memohon kepada keluarganya untuk menghentikan peperangan itu.
Danan mencoba mengingat nama itu dari leluhurnya, namun ia tidak mengingatnya. Ia memastikan bahwa Nyi Purbawengi adalah leluhurnya yang jauh. Perang para danyang berhasil dihentikan. Trahsambara harus menciptakan alam leluhur untuk mengurung danyang-danyang yang mengancam manusia. Namun semua itu harus dibayar dengan pengorbanan yang tak sedikit. Banyak dari Trahsambara yang menjadi korban dalam pertempuran itu. Ada yang mati di tempat, dan ada yang terjebak di alam leluhurnya yang mengerikan itu. Sayangnya, manusia yang mencoba menyatukan kedua alam ini menghilang setelah semua kekuatannya dicuri oleh leluhurmu. Danan tidak menyangka bahwa kejadian seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Anehnya, tidak ada cerita soal kejadian itu yang diturunkan kepadanya. Ternyata nggak cuma aku dan Pak Le. Takdir yang dipikul olehmu lumayan ngeri juga, Nan. Ucapan monyet itu benar. Takdir darah Sambara lebih dari apa yang bisa dibayangkan manusia. Siapa yang kau bilang monyet? Cahyo kesal, namun tubuhnya masih terlalu lemah untuk melawan. Aku adalah salah satu penyintas pertarungan itu dan juga membunuh leluhurmu. Apa? Danan tak menyangka yang ada di hadapannya adalah makhluk yang pernah membunuh leluhurnya. Namun Danan berusaha untuk tidak gegabah. Aku dan sekutuku sudah membunuh sebagian dari kalian. Tapi saat perang berakhir, leluhurmu mengampuni kami. Sebagai balas budi, aku mendiami kolam darah yang menjadi tempat penyegel kutukan yang menyebar saat peperangan itu. Danan mulai mengerti. Ia yakin leluhurnya paham mengenai keseimbangan alam di mana harus ada hitam untuk menyeimbangi putih, dan akan jadi kekacauan jika salah satu sisi dimusnahkan. Makhluk itu pun berdiri meninggalkan tempatnya. Cukup, jangan berani-berani datang ke tempat ini lagi. Di hadapan kalian ada sebuah goa menuju sebuah desa mati. Mereka yang berjalan di takdir yang sama dengan kalian sudah berada di sana. Desa mati? Orang-orang yang berjalan di takdir yang sama? Danan mengernyitkan dahinya. Namun saat itu juga ia membayangkan tentang sosok-sosok yang bertarung bersamanya selama ini. Ki, terima kasih, ucap Danan mengantar kepergiannya. Sudah lama tidak ada yang memanggilku dengan sebutan itu. Makhluk itu tersenyum. Jangan khawatirkan temanmu. Aku akan menjaga sedang itu sampai saat ia bisa memusnahkan kutukan itu. Danan menatap sosok itu sampai menghilang di kegelapan goa. Sosok mengerikan yang sama sekali tidak bisa ia tebak. Matahari pun terbit saat Danan dan Cahyo berhasil menghilangkan kutukan dari tubuh mereka dan yang lain. Walau kutukan itu sirna, luka-luka yang disebabkan olehnya tetap membuat mereka kesulitan. Danan berdiri di hadapan gua terowongan yang mengarah ke desa mati itu untuk sedikit mencari tahu. Tapi, tiba-tiba Danan terjatuh. Ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya merasa begitu berat dari dalam gua itu. Rijal, panggil Danan. Rijal segera menghampirinya, menanyakan apa yang terjadi. Kamu ingat perasaan yang muncul dari dalam terowongan ini? Rijal membuka telapak tangannya dan mencoba merasakan sesuatu dari terowongan itu. Hal yang sama terjadi pada Rijal. Rasa trauma dalam dirinya bangkit saat merasakan kekuatan yang meluap dari terowongan itu. Ini Nyai Kurawanan. Rijal panik. Cahyo, Guntur, dan Dirga pun menghampiri mereka. Apa yang terjadi, Nan? Kutukan ini berasal dari makhluk mengerikan yang mencuri keris raga sukma dariku. Berarti makhluk itu berada di dalam? Guntur memastikan. Danan pun mengangguk, dan Rijal memastikan apa yang dikatakan Danan benar. Guntur ikut menerawang goa itu dan merasakan perasaan yang menakutkan.
namun ia merasakan sesuatu yang lain. Eyang Nyai Jambrong juga ada di sana. Guntur mengenali keberadaan gurunya yang berada di ujung terowongan itu. Berarti ucapan makhluk tadi benar. Kita harus cepat. Mereka berlima pun beristirahat seadanya dan bergegas masuk ke dalam goa. Sesuatu yang mengerikan menanti mereka di sana. Danan menatap terakhir kali goa misterius tempat di mana Nyi Sendang Rangu terkurung. Ia merasa menyesal ketika tak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Sendang Rangu. Namun dari lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa setelah kejadian tadi, hanya tinggal menunggu waktu untuk Nyi Sendang Rangu kembali terbebas. Bagiannya sudah selesai. Doanya akan terus menggema di sendang hitam itu, menemani Nyi Sendang Rangu menaklukkan kutukan itu. Sekarang gantian aku yang menunggumu, Nyi. Gumam Danan yang segera berpaling memasuki sebuah goa terowongan yang akan menuntun dia ke sebuah desa mati, Desa Giri Wening. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Jagat Segoro Demit.